Setelah kita sudah mengetahui tentang apa itu pecahan dan bagaimana bentuk bilangan pecahan, sekarang lanjut ke materi menentukan pecahan senilai dan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Yang pertama, tentang pecahan senilai terlebih dahulu. Untuk pecahan senilai, maksudnya apa pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda namun mempunyai nilai yang sama. Kata kunci dari pecahan senilai itu bentuk berbeda, nilai yang sama. Contoh, ada sebuah pizza. Pizza pertama dibagi menjadi 8 bagian. Kita bagi menjadi 8 bagian. Untuk pizza kedua, kita bagi menjadi 4 bagian. Pizza pertama ini satu bagian memiliki nilai 1/8. Ini juga memiliki nilai 1/8. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, dan 1/8. Untuk pizza yang kedua memiliki nilai 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jika pizza yang pertama diambil 2 bagian, ini yang saya arsir ini, pizzanya akan diambil untuk dimakan. Jadi bentuknya seperti ini yang diambil. Nah, berarti ini berapa nilainya? 1/8 dan 1/8. Ini diarsir. Jadi pecahannya berapa? 2/8. Jadi nilainya ini, pizza yang terambil itu nilainya berapa anak-anak? 2/8. Ya kan? Tadi ingat-ingat cara menentukan nilai pecahan bagaimana ya? Yang pembilang itu bagian yang diarsir atau bagian yang terambil, dan yang penyebut itu seluruh bagian, baik yang diarsir atau yang diambil. Jadi semuanya kalau penyebut, kalau pembilang yang diambil saja atau yang diarsir saja. Gitu ya. Terus, pizza yang kedua diambil 1 bagian ini, yang diarsir ini akan diambil. Kita gambar bentuknya. Nah, berarti ini nilainya berapa bagian ini? 1/4. Kita lihat dari bagian potongan pizza yang pertama dan potongan pizza yang kedua, bentuknya sama atau berbeda? Bentuknya hampir sama ya. Jadi nilai dari 2/8 itu senilai dengan
dengan 1/4. Kita lihat 2/8 dan 1/4. Apakah bentuknya sama pecahannya? Jelas berbeda. Tetapi apakah nilainya sama? Nilainya sama. Karena lihat dari bentuknya ini. Mirip kan potongannya? Jadi 2/8 sama dengan 1/4. Ini yang dinamakan pecahan senilai. Memiliki bentuk yang berbeda, namun nilainya sama. Dalam menentukan pecahan senilai, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, dengan cara membagi. Yang kedua, dengan cara mengali. Yang pertama dibagi dan yang kedua dikali. Contoh, kita ambil pecahan 6/12. Dikerjakan dengan cara membagi terlebih dahulu. Berarti pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Artinya apa? Jika pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Jika pembilang dibagi 3, maka penyebut harus dibagi 3. Untuk itu, kita cari pembagi yang bisa sama-sama dibagi dengan pembilang dan penyebut. 6 dan 12 bisa sama-sama dibagi berapa? Kita misalkan dibagi 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Dan apakah 12 bisa dibagi 2? Jika pembilang dan penyebut bisa dibagi 2 semua, maka kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Dibagi 2 sama dengan kita peroleh berapa? 6 dibagi 2? 3. Jangan lupa 12 dibagi 2 6. Lalu 6 dan 12 bisa dibagi berapa lagi ya kira-kira? Dibagi berapa? Ya, dibagi 3. 6 dibagi 3, 12 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2. Jangan lupa 12 dibagi 3 4. Jadinya 2/4. Lalu 6/12 bisa dibagi berapa lagi ya kira-kira? Dibagi berapa? 4. Coba kalau dibagi 4, 6 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena 6 tidak bisa dibagi 4, atau salah satu dari pembilang atau penyebut tidak bisa dibagi 4. Intinya, jika salah satu dari pembilang atau penyebut tidak bisa dibagi angka yang ingin kalian bagi, maka jangan gunakan angka itu. Contoh tadi yang 4 tadi ya, karena 6 tidak bisa dibagi 4, maka jangan gunakan angka 4 untuk membagi. Kita cari lagi, dibagi berapa ya kira-kira? Ya, benar sekali, dibagi dengan angka 6. Kita bagi 6 sama dengan 6 dibagi 6 1.
12 dibagi 6 per, jangan lupa ya, 12 dibagi 6 2. Jadi pecahannya 1/2. Itu dengan cara membagi. Selanjutnya dengan cara mengali atau dikalikan. Bilangannya masih sama, yaitu 6/12. Kalau dengan cara mengalikan, itu terserah kalian mau mengalikan berapa. Mau dikalikan dengan 2 boleh, dikalikan dengan 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Contoh, kita kalikan 2. Nah, cara mengalikan ini intinya sama dengan pembagian. Jika pembilangnya dikali 2, maka apa? Penyebutnya juga dikali 2. Kita kalikan 2 ya. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. Sama dengan 6 dikali 2, 12. Per, jangan lupa, 12 dikali 2 berapa? 24. Nah, 6/12 dikali dengan 3. Nih, kalau caranya tadi dibagi 3, berarti cara pengaliannya juga dikali 3. Pembagiannya tadi dibagi 2, dan untuk pengaliannya juga dikali 2. Kita samakan biar lebih mudah ya, dengan maksud biar lebih mudah untuk mencarinya. Sama dengan 6 kali 3, 18. Per, jangan lupa, 12 kali 3, 36. Untuk selanjutnya dikali berapa ini? 6. Sama dengan 6 kali 6, 36. Per 12 kali 6, 72. Jadi 3/6, 2/4, 1/2, 12/24, 18/36, dan 36/72. Nilainya sama dengan 6/12. Atau begini, 6/12 senilai dengan 3/6, 2/4, 1/2, 12/24, 18/36, dan 36/72. Pecahan semua ini adalah pecahan yang senilai dengan 6/12. Jika 2/4, apakah senilai dengan 6/12? Jawabannya ya, senilai. Lalu jika ditanya, apakah 18/36 senilai dengan 6/12? Jawabannya ya, senilai. Begitu ya untuk pecahan senilai. Mudah bukan? Tentunya sangat mudah jika kalian benar-benar memperhatikan video pembelajaran ini.